nama saya Rindi Nuraya Oktavia dengan NIM 11123000069. Perkenalkan, nama saya Laili Fitria Lintang Panwati dengan akhiran NIM 71. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai pengertian komunikasi advokasi kebijakan. Ada 6 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian advokasi kebijakan. Yang kedua, konsep dasar kebijakan publik dan aktor kebijakan. Yang ketiga, teori advokasi kebijakan. Yang keempat, komunikasi politik dan komunikasi kebijakan. Yang kelima, analisis stakeholder dalam advokasi kebijakan. Dan yang keenam, framing isu dan strategi pesan advokasi kebijakan. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengertian dari advokasi kebijakan. Apa sih advokasi kebijakan itu? Advokasi kebijakan ialah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan publik melalui pendekatan yang terorganisir dan strategis. Secara sederhana, advokasi kebijakan merupakan upaya untuk membela, memperjuangkan, atau mempengaruhi kebijakan agar hak dan kepentingan masyarakat kelompok tertentu dapat terlindungi. Tujuan utama dari advokasi kebijakan adalah untuk memfasilitasi perubahan kebijakan guna mengatasi isu sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses advokasi itu sendiri meliputi identifikasi isu, penelitian, pengembangan strategi, dan pelaksanaan kampanye. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar kebijakan publik dan aktor kebijakan. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Selanjutnya ada klasifikasi kebijakan. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sektor. Yang pertama ada sektor kebijakan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lingkungan hidup. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi tingkat pemerintah. Yang pertama ada nasional, regional, maupun lokal. Contoh konkretnya adalah kebijakan jaminan kesehatan nasional atau yang disebut JKN yang memberikan layanan akses kesehatan yang terjangkau dan program vaksinisasi untuk mencegah penyakit yang menular. Dan ada program bantuan pendidikan dan kebijakan kurikulum baru. Selanjutnya ada aktor dalam kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, aktor pertama ada pemerintah dan instansi yang terkait yang bertugas merumuskan, menerapkan kebijakan. Yang kedua ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berfungsi sebagai suara masyarakat dalam advokasi dan pengawasan kebijakan. Proses pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang kuat dan waktu yang lama untuk seluruh aktor ini, baik masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori advokasi kebijakan. Dalam memahami advokasi kebijakan secara ilmiah, terdapat dua teori utama yang relevan. Yang pertama adalah teori sistem. Teori ini menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam sistem sosial saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan publik. Setiap kebijakan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai komponen sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada teori jaringan. Teori ini menggambarkan hubungan antara aktor dalam advokasi dan bagaimana kolaborasi yang kuat di antara mereka dapat memperkuat upaya advokasi kebijakan. Semakin luas dan kuatnya jaringan yang dibangun, semakin besar pula peluang keberhasilan advokasi. Selanjutnya, tahapan advokasi. Proses advokasi secara teoritis terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengembangan strategi dan penetapan sasaran dan metode yang jelas. Yang ketiga, komunikasi dan lobbying kepada pengambilan keputusan. Dan yang keempat, mobilisasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat. Selanjutnya, implikasi advokasi. Advokasi kebijakan yang berhasil dapat membawa 2 dampak besar. Dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan dan keadilan, serta pengaruh langsung terhadap kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, ada komunikasi politik dan komunikasi kebijakan.
komunikasi politik, yaitu proses penyampaian dan informasi yang berkaitan dengan politik antara pelaku politik serta masyarakat luas. Fungsinya mencakup edukasi, persuasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan politik. Aktor utamanya adalah politisi dan partai politik serta media massa dan teknologi informasi yang berperan sebagai saluran penyebar informasi secara cepat dan luas. Komunikasi kebijakan berbeda dengan komunikasi politik yang lebih luas. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada publik atau pihak yang terkait secara jelas dan efektif. Tujuannya memastikan pemahaman dan mendapatkan dukungan publik serta meningkatkan transparansi pemerintahan. Ada hambatan dan strategi. Hambatan pertama, hambatan internal yang merupakan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, dan selanjutnya ada hambatan eksternal yang berupa tekanan politik dan resistensi dari masyarakat. Apabila tidak ditangani, hambatan ini dapat menyebabkan miskomunikasi dan rendahnya dukungan publik. Untuk mengatasinya, strategi yang efektif dalam pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif serta pemanfaatan media digital dan sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan interaktif. Selanjutnya mengenai analisis stakeholder dalam advokasi kebijakan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam proses advokasi kebijakan. Mereka bisa berperan sebagai pendukung, penentang, atau pihak yang mempengaruhi jalannya kebijakan. Mengapa analisis stakeholder itu penting? Analisis stakeholder penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh setiap pihak, sehingga advokasi dapat disusun lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal. Selanjutnya ada tahapan dan teknik analisis. Proses dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan peran mereka. Kemudian dilakukan pemetaan pengaruh dan kepentingan menggunakan alat seperti matriks stakeholder untuk mengkelompokkan stakeholder secara visual, dan diagram jaringan untuk memahami hubungan antar pihak secara lebih mendalam. Selanjutnya, strategi pengelolaan. Dalam mengelola stakeholder, terdapat dua strategi kunci. Yang pertama, menyusun pesan yang jelas dan relevan agar mendapatkan dukungan. Yang kedua, menggunakan pendekatan win-win dan negosiasi untuk membangun aliansi yang kuat. Potensi konflik antar stakeholder dapat diidentifikasi sejak awal agar dapat dikelola secara proaktif. Selanjutnya ada framing isu dan strategi dalam advokasi kebijakan. Framing merupakan cara menyusun pesan untuk membentuk pemahaman dan interpretasi penerimaan suatu isu. Dalam advokasi, framing berfungsi untuk mengarahkan perhatian publik dan pembuat kebijakan pada aspek-aspek tertentu dari masalah yang dianggap paling penting. Selanjutnya ada peran framing. Yang pertama, mengaruhi persepsi publik dan menekankan sudut pandang tertentu dari isu kebijakan. Yang kedua, memperkuat dukungan kebijakan, karena melalui framing yang tepat, argumen yang mendukung kebijakan dapat diterima lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, strategi pesan yang efektif adalah menyesuaikan pesan dengan karakter audiens. Pesan untuk pembuat kebijakan berbeda dengan pesan untuk masyarakat umum. Yang kedua, pemilihan bahasa dan nada yang tepat agar tercipta hubungan yang emosional dan kepercayaan. Teknik penguatan pesan juga sangat penting. Penggunaan narasi dan cerita yang nyata terbukti lebih mudah diingat oleh audiens. Kombinasikan dengan visualisasi data seperti grafik dan statistik untuk memperkuat argumen. Selanjutnya ada evaluasi strategis. Efektivitas pesan harus terus dievaluasi melalui pengumpulan data maupun dianalisis. Strategi komunikasi perlu diadaptasi berdasarkan feedback dari audiens untuk hasil yang semakin baik dari waktu ke waktu sebelumnya.